Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang dia bukan tipemu, tapi kok kamu bisa suka ya sama dia? Oke. Siapakah dia? Aku akan menarik energi dia ya, yang saat ini atau mungkin masih sering terpikirkan oleh kamu ya. Dia itu bukan tipe kamu, tapi kok bisa sih dia suka sama kamu? Kenapa? Oke, aku akan tarik energi dia. Dan aku akan tarik energi kamu. Jadi kenapa sih kok kamu bisa suka sama dia? Padahal bukan tipemu. Ini kenapa kartunya loncat terus ya? Aku melihat bahwa ya hubungan kamu dengan dia kayaknya sudah selesai ya. Aku lihat di sini. Dan ada prestasi darimu yang bisa akhirnya melepaskan diri dari dia atau berani mengambil keputusan untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia ya. Terus itu juga aku melihat bahwa saat ini kamu memilih untuk memfokuskan pada prioritas kamu ya, beberapa prioritas kamu. Kamu saat ini ingin meng-up ya kemampuan-kemampuan kamu. Kamu sedang mencoba untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Terus itu juga sedang mencoba untuk memanajemen waktumu agar bisa mencapai beberapa prioritasmu dalam hidup. Kalau aku lihat di sini. Dan aku melihat juga kamu meninggalkan dia juga dengan kebijaksanaan, dengan hatimu ya. Jadi kamu nggak mengambil suatu keputusan yang gegabah juga. Ini juga sudah kamu pikirkan dengan matang-matang, kamu sudah mempersiapkan diri, kamu sudah fokus dengan apa yang memang kamu lebih prioritaskan ya. Karena aku lihat di sini kamu sudah tidak mau menjalani sesuatu yang nggak pasti ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi ada tindakan dari kamu yang mana kamu akan menjangkau sesuatu yang akan membuka jalan ke depanmu, ya, jalan masa depanmu, seperti itu. Ya, kamu menganggap bahwa dengan meninggalkan dia, kamu akan memiliki jalan baru, kamu akan meniti jalan baru di masa depan, seperti itu. Makanya di sini kamu mengambil suatu tindakan untuk pergi meninggalkan dia. Dan aku lihat di sini mungkin kamu mulai memaafkan dia, memahami situasinya dan menerima keadaannya apapun itu yang terjadi. Oke, cukup walaupun mungkin dia pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Oke, kamu nampaknya memang sudah memaafkan dia, memahami situasi keadaannya, mungkin memang dia bukan jodohmu atau mungkin memang kalian tidak bisa bersama atau apapun itu, dan sekarang kamu menerima dengan lapang dada, kamu mengambil keputusan untuk akhiri. Dan mungkin di sini kalian itu ada yang dari zodiak Capricorn, Virgo, atau Taurus ya. Ternyata dia ini orang yang merasa bahwa dia mendapatkan cinta dari kamu
dia mendapatkan pesonamu. Banyak imajinasi-imajinasi yang dia berikan ke kamu dan dia menikmati kecantikan kamu. Jadi kenapa kamu merasa dia bukan tipemu tapi kok kamu suka sama dia? Karena dia menunjukkan kelemah lembutan dia untuk mendapatkan rasa cintamu, untuk mendapatkan pesonamu dan bisa berimajinasi dengan kamu, menikmati kecantikan kamu, seperti itu. Dan dia dari kamu itu bisa mendapatkan pemenuhan atau kepuasan untuk memenuhi kebutuhan dia. Misalkan di sini dia seorang pria yang mungkin sudah lama bercerai sehingga membutuhkan kebutuhan seks. Maka dari itu dia melihat kamu berpotensi untuk bisa memenuhi kebutuhan dia dari seks. Atau biasanya laki-laki itu butuh memenuhi membutuhkan pemenuhan secara biologis, ya. Nah, dilihatnya kamu cantik, dilihatnya kamu ya memiliki pesona, ya dia bisa mendapatkan itu dari kamu, gitu loh. Nah, kamu yang sebagai seorang wanita di sini itu ngerasa bahwa ya kamu kayak dimanja, diperhatikan, ya merasa disanjung oleh dia. Karena sebenarnya niat dari dia adalah untuk mendapatkan sesuatu dari kamu agar bisa memenuhi kebutuhan dia. Nah, kamu justru malah punya perspektif bahwa kamu kayak disanjung-sanjung gitu ya, diperhatikan, dianggap kamu itu bisa ya memenuhi kebutuhan dia. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan diri bagi kamu, gitu ya. Terus juga aku melihat di sini dia itu selalu memberikan rasa aman ke kamu, ya. Dan inilah ya ternyata kamu selama ini tuh mungkin independen ya, sehingga kamu jarang sekali mendapatkan rasa aman dari orang lain. Gitu loh. Jadi kamu butuh keamanan dari seseorang. Ketika dia memberikan rasa aman ke kamu, kamu terbuai gitu loh. Apalagi di sini mungkin dia mengontrol kamu gitu ya. Mungkin kamu seorang independen, mandiri sehingga kamu pun butuh untuk di diasuh. Nah, seperti itu. Terus juga mungkin di mata kamu dia ini orang yang kaya ya. Dia ini berasal dari keluarga yang punya keamanan secara finansial, punya kesuksesan jangka panjang, sehingga ini juga yang membuat kamu kenapa kamu suka sama dia, gitu ya. Dan aku melihat bahwa ada kesempatan kedua atau ada kesempatan untuk memulai awalan bersama dia. Kamu terus-terusan berharap ke dia gitu loh. Ya, kamu itu punya harapan untuk memulai awalan baru dengan dia atau bisa memiliki kesempatan kedua untuk bersama dengan dia. Dan aku melihat bahwa kamu kayak ngelihat dia itu punya power gitu loh. Dia itu punya pemberdayaan, dia itu kayak punya kemampuan untuk apa ya? Misalkan gini, di mata kamu dia ini orang yang pekerja keras, terus itu mungkin pekerjaannya nggak cuma satu ya, dia memberdayakan, mungkin dia bekerja misalkan sebenarnya basic nakes gitu ya, orang kesehatan, ternyata dia juga berbisnis, ternyata dia juga punya memimpin suatu apa misalkan klub sepak bola, atau dia itu punya apalagi gitu, intinya di mata kamu dia ini orang yang berpower. Nah, itu juga yang membuat kamu merasa tertarik sama dia. Gitu. Jadi walaupun dia nggak sesuai tipemu, kamu melihat ada sesuatu yang wah gitu loh dari dia. Ya, secara materi, terus kelembutannya dia, perhatiannya dia. Padahal sebenarnya niat dia adalah untuk mendapatkan kebutuhan dia terpenuhi dari kamu gitu. Jadi ada kesalahpahaman sejak awal ya kalau aku lihat di sini.
Dan aku melihat bahwa kamu itu kayak sebenarnya tahu dari awal dia ini orangnya otoriter, dia ini orangnya haus akan kekuasaan. Justru malah karena dia haus akan kekuasaan, kamu berpikir bahwa wah dia ini pekerja keras ya, selalu ingin mendapatkan posisi dalam hidupnya, selalu ingin memiliki kejayaan dalam hidupnya gitu ya. Padahal sebenarnya memang dia ini orangnya tirani gitu, otoriter, orangnya memang punya jiwa kepemimpinan sehingga mau mendapatkan suatu jabatan dalam hidupnya. Nah, itu menurut kamu orang yang seperti ini tuh ya wajar gitu. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, ya wajar gitu. Berarti dia orang yang ingin membuat hidupnya sukses, ingin membuat hidupnya apa itu namanya? Punya tahta, punya posisi gitu ya. Kamu melihatnya seperti itu, walaupun sebenarnya kamu tahu sebenarnya dia ini kejam gitu ya. Terus juga aku melihat bahwa si dia ini ternyata menunjukkan integritas dan etika serta moral yang baik ya. Jadi kamu ngeliat kayak, wah nih orang berintegritas banget dengan pekerjaannya. Dia juga beretika ternyata, dia bermoral ternyata seperti itu. Itu yang membuat kamu merasa suka sama dia. Kayak gitu ya. Terus juga orangnya dingin. Nah, justru orang dingin ini yang membuat kamu tuh penasaran kenapa sih dia ini cuek banget gitu ya. Jadi kamu makin misterius gitu ngerasa ke dia. Itu kayak misterius. Jadi pengen kamu kulik-kulik lagi kenapa sih dia seperti itu. Kamu jadi semakin penasaran. Terus itu juga ternyata dia ini orang yang mendominasi ya, mendominasi. Jadi kamu ya kayak apa sih? Karena dia mendominasi kamu, jadi kamu itu kayak bergantung gitu sama dia gitu. Entah apa, mungkin tentang kasih sayangnya, perhatian dia, itu kamu yang bergantung ke dia itu dari itu, kasih sayang dan perhatian itu. Padahal sebenarnya di sini kamu tahu bahwa dia ini orangnya sinis, orangnya pedes kalau ngomong ya, kasar, kejam, uh, tirani ya atau menghakimi, terus juga pendendam. Nah, terus juga kamu melihat dia ini orang yang berpendidikan. Bisa jadi pendidikan dia ternyata lebih tinggi dari kamu. Dan jadi kamu ngerasa bahwa orang yang berpendidikan pasti otomatis punya wawasan yang wah, pekerjaannya juga wah gitu ya. Maksudnya hebat gitulah ya. Terus juga pasti pola pikirnya hebat, bagus gitu ya. Berarti kalau pendidikannya tinggi tuh punya wawasan yang luas, etikanya bagus, berintegritas. Nah seperti itu. Itu yang membuai kamu kalau ke sini. Dan juga dia ini punya sikap yang ramah, ternyata orang itu ramah. Cuman ya itu punya sifat-sifat yang negatif yaitu manipulatif dan merusak orang. Tapi sebenarnya sikap aslinya adalah dia ini orang yang tidak masuk akal, nggak logis. Orangnya sebenarnya bodoh. Orang itu lemah. Bahkan dia ini komunikator yang buruk. Kamu pun sebenarnya merasakan kenapa dia komunikator yang buruk. Bahkan kamu dengan dia aja kalau ngobrol tuh kayak lebih banyak kamu gitu loh yang menstimulus dia untuk uh, mengeluarkan kalimat-kalimat atau kosakata atau obrolan kayak gitu. Harus kamu dulu yang menstimulus dia. Dan ketika kamu ngobrol sama dia tuh kayak nggak banyak wawasan yang dia tahu atau nggak banyak apa ya itu sebutannya itu ya. Intinya kamu ngobrol sama dia tuh kayak beda lah dengan pola pikir kamu gitu walaupun dia berpendidikan. Jadi kalau kamu ngobrol sama dia tuh kayak aneh gitu loh ya, apa yang kamu pikirin itu beda dengan apa yang dia pikirin gitu loh, paham gak sih? Nah seperti itu ya. Tapi herannya kamu mengabaikan aja itu. Bahkan aku lihat juga di sini dia ini orangnya kasar, agresif, terus juga gampang kehilangan kesabaran bahkan cuma gara-gara hal sepele gitu ya. Dan aku melihat di sini dia ternyata orang yang mungkin pernah bercerai atau pernah meninggalkan pasangan sahnya. Dia sudah menjadi seorang ayah yang tapi meninggalkan keluarganya gitu loh. Ya entah meninggalkan begitu saja atau mungkin memang sudah bercerai. Dan juga aku melihat di sini ada suatu kemandulan yang terjadi ya. Kemandulan atau mungkin masalah secara infertilitas kesuburan seperti itu. Nah, terus itu juga aku melihat ketika kamu bersama dia, kamu ngerasa seneng, kamu ngerasa hidupmu stabil, kamu ngerasa bahagia, ya. Kamu merasa kayak, apa ya, kayak setiap kali dia datang ke kamu, itu kayak
kamu itu ada perasaan selalu merayakan sesuatu gitu loh. Ya bahagia gitu, hati kamu sendiri yang tiba-tiba suka gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Terus juga kan dia ini orang yang sangat peduli dengan keluarga. Ya, kamu melihat dari sisi itunya. Makanya kamu suka sama dia karena dia ini orang yang sangat berdedikasi dengan keluarga. Ya, dia sangat memprioritaskan keluarga. Terus itu juga dia selalu mengutamakan kehidupan keluarganya yang bahagia gitu loh. Ya, terus juga kamu di mata dia kamu ini orang yang stabil gitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan jelas nih orang ini siapa sebenarnya. Kamu hanya melihat dari covernya aja gitu. Ya, terus juga ketika kalian berpisah, di orang selalu datang lagi. Itu yang membuat kamu semakin terpesona. Nih kenapa nih orang datang lagi ya? Kamu jadi kayak apa sih namanya itu? Bangga gitu. Dia orang habis ninggalin aku tapi kok balik lagi. Bangga jadinya. Gitu loh. Kayak kamu itu ternyata dia menyesal loh ninggalin kamu, makanya dia datang lagi. Dan aku lihat ini berulang kali. Jadi kamu ngerasa kayak kamu dibutuhkan gitu. Kamu kayak dia menyesal gitu meninggalkan kamu seperti itu. Dan aku lihat juga memang ternyata kamu ini orang yang memang mandiri, sangat mandiri orangnya. Terus juga terlalu percaya diri banget. Bahkan sebenarnya kamu ini kamu juga orang yang ramah ya. Bisa menjadi ramah. Bahkan orang-orang sekeliling kamu itu kayak tertarik gitu loh dengan kepribadiannya kamu ini gitu. Bahkan kamu itu selalu bisa mengerti tentang keinginan kamu. Kamu orang yang saking percaya dirinya dan kamu itu tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirimu. Ya, bahkan kamu itu kalau misalkan sudah menjalani hubungan dengan seseorang gitu ya, kamu udah tertarik dengan seseorang, kamu akan mencoba untuk membuat hubungan itu tetap segar. Hubungan itu tetap kamu akan berusaha membuat hubungan itu tetap bahagia gitu loh. Bersama kamu siapapun dia gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu itu nggak akan pernah terganggu dengan pemikiran-pemikiran orang lain atau kritikan-kritikan orang lain. Kalau misalkan kamu itu nggak pantas dengan dia itu jelek, dia itu begini, dia itu orangnya nakal, dia begini, kamu nggak peduli gitu. Kalau kamu udah bucin sama orang, udah itulah gitu. Kamu akan usahakan gimana caranya agar hubungan kamu tuh tetap langgeng. Walaupun di sini kamu dicuekin, walaupun kamu di sini dipermainin. Aku lihat di sini ada desan. Ya. Kamu tetap percaya diri gitu loh. Saking percaya dirinya kamu gitu. Jadi orang mau ngomong A, B, C tentang dia yang buruk-buruk, kamu nggak akan dengerin gitu. Kalau kamu udah bucin tuh kebucinan banget gitu. Akhirnya semesta lah di sini yang bertindak ya untuk menyadarkan kamu. Semua dibongkar sama semesta ya, kebobrok-bobrokannya dia, rahasia-rahasia dia, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, apa tingkah laku dia di luar sana. Itu semuanya dibongkar oleh semesta, kebobrok-bobrokannya. Karena semesta menginginkan kebahagiaan untukmu, kesuksesan untuk hidupmu. Jangan sampai hidupmu itu terus-terusan berlarut untuk mempertahankan orang yang bobrok gitu loh. Makanya semesta selalu membongkar semua kejelekan-kejelekan dia. Justru malah kejelekan-kejelekan dia ya, bukan kebaikan-kebaikan dia loh yang aku lihat di sini. Semesta selalu menunjukkan itu agar kamu sadar, sadar, dia ini begini. Justru malah bobroknya yang dibuka. Akhirnya agar kamu itu mikir bahwa dia ini pantas nggak untuk kamu, pantas nggak untuk kamu perjuangin. Karena di sini kamu terlalu percaya diri. Kamu kalau udah bucin sama orang, bucin banget sampai apapun akan kamu berikan di sini aku lihat. Gitu. Ya, kamu akan membuat gimana caranya hubungan kamu itu akan terasa selalu segar. Ya kalau dia menikmati lah, gitu. Ya kalau dia ya akan menikmati. Gimana sih nggak senangnya kalau misalkan diperhatiin ya, dikasih cinta yang tulus gitu, dikasihkan segalanya. Jadi akan menikmati. Tapi kamunya enggak gitu loh. Dan kalau aku lihat sebenarnya dia ini ketika bertemu dengan kamu ketika sebelum bertemu dengan kamu dia ini sudah mengalami banyak sekali kepahitan dalam hidup.
ya. Dia ini sudah banyak menemukan apa sih namanya itu, kesulitan ya, kesulitan menghadapi hari-hari yang buruk ya. Dan ketika dia bertemu kamu, orang yang sangat bahagia, percaya diri, terus itu selalu bisa mengusahakan dia untuk selalu bahagia, ya dia menikmati gitu loh. Dia menikmati kesenangan-kesenangan, kegembiraan, kepuasan yang memang sudah kamu berikan. Karena sebenarnya dia ini baru saja mengalami masa-masa kesulitan atau kesedihan. Mungkin dia habis diputusin pasangannya, ditinggalkan pasangannya, atau memiliki masa-masa sulit dalam hidup gitu. Ketika ketemu kamu yang ini orang asing dan kamu langsung tulus gitu loh, ngasih semuanya cinta ke dia, ya dia ngerasa, wah aku dikasih semuanya gitu loh. Ya dia menikmati, dia bersyukur atas apa yang dia terima gitu loh. Ya, jadi dia merasa kayak ini tuh kayak berkah dari semesta gitu. Setelah apa kesulitan yang telah dia dapatkan, ini kayak penghiburan dari dia, kayak penghiburan untuk dia, kayak apa ya, kayak balasan dari kesulitan-kesulitan yang selama ini dia dapatkan gitu. Ya dia kayak mendapatkan kemenangan, pencapaian kesuksesan setelah dia mengalami kesulitan atau kesedihan-kesedihan dalam hidup gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kamu selalu memberikan perhatian kamu ya, dan kamu selalu mengakui dia sebagai pasangan atau orang yang terpenting. Semua kamu berikan ya. Kamu juga menunjukkan persetujuan apapun yang dia mau. Kamu menjadikan dia orang yang apa ya, berharga. Terus juga di mata dia kamu ini orang yang populer, sehingga ya gimana nggak mau dia menikmati kesanjungannya kamu kayak gitu ya. Dan aku melihat juga dia ini punya rasa kepercayaan tinggi yang besar ya. Dia ini punya kepercayaan diri yang tinggi kayak gitu loh. Sehingga ketika dia suka sama kamu, memberikan segalanya, ya dia bukan merasa apa ya, bukan merasa harus memberikan timbal balik ya, justru malah itu bentuk dari apa ya, kayak ya dia pantas mendapatkan itu. Karena memang orangnya narsis. Narsis itu orang yang tidak akan memberikan timbal balik, tapi justru dia akan selalu menerima. Dia maunya menerima, nggak mau memberikan. Gitu loh. Ya, karena ini tadi, dia ini punya rasa kepercayaan diri yang terlalu tinggi gitu loh. Ya. Apalagi di sini kartunya Nine of Cups. Emang orangnya suka bersenang-senang, orangnya suka have fun, suka merayakan segala sesuatunya. Ya, dia itu juga merasa bahwa dia sudah mendapatkan suatu kepuasan dalam dirinya setelah melalui masa-masa sulit yang dia dapat notabene dari kamu, gitu loh. Kan kamu selalu memberikan apapun, mau harta, perhatian, waktu, ketulusan cinta, semua kamu kasih ke dia. Jadi enak, gitu. Dan ketika dia menikmati, kamu merasa kayak, wah aku dihargai ya, aku memberikan ini dihargai gitu. Terus juga orangnya misterius, jadi kamu, wah menarik nih orang, aku pengen tahu lebih dalam tentang dia orangnya misterius gitu. Sayangnya kamu seperti itu sayang, gitu ya. Dan dia ya udah bersyukur aja menerima cinta-cinta yang kamu berikan gitu. Dia merasa bahwa kamu memang ditakdirkan untuk memberi kepada dia, sehingga dia menerima. Tapi dia bersyukur aja ngedapetin itu. Tapi apakah dia memberikan timbal balik? Tidak. Aku melihat di sini. Dia memang bersyukur ya, tapi dia itu memang tipe orangnya suka bersenang-senang. Jadi nggak akan mungkin dia akan memikirkan timbal balik, enggak. Gitu. Dan kamu ya mengharap dia akan memberikan timbal balik, padahal enggak. Ace of Swords. Ternyata dia ini juga merasa bahwa setiap kali dia bersama kamu ada masa-masa sulit juga ya. Kalian itu sering sekali terseret ke dalam perselisihan yang mungkin tidak berguna atau sepele gitu ya. Jadi dia menikmati apa yang kamu berikan, tapi ada masa-masanya juga kamu itu ngeselin dia gitu loh. Ngeselin pasti ada aja dia yang mempermasalahkan cuman gara-gara hal sepele gitu ya.
Karena terus-terusan diungkit, karena terus-terusan terjadi perselisihan di antara kalian, akhirnya timbullah masalah yang sangat krusial di hubungan kalian, ya. Yang tadinya hanya perselisihan kecil berubah menjadi argumen yang matang. Sehingga koneksi kalian itu semakin banyak sekali yang tertunda dan bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kembali lagi. Atau misalkan gini, kalau kalian sudah berselisih paham tuh ya, akhirnya kan karena dia nggak mungkin ya memberi dari segala apapun. Ya udah, dia kalau misalkan udah nggak ngedapetin kebahagiaan dari kamu lagi karena selalu diajak kamu berantem, ya udah gitu loh, dia meninggalkan kamu. Dan bahkan untuk kembali lagi dia ke kamu itu butuh waktu yang lama. Nah, ketika dia datang lagi, nih kamu bahagia banget, kamu merasa tersanjung. Itu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kenapa dia itu sebenarnya bukan tipe kamu, tapi kok kamu suka ya karena ini, kamu tuh penasaran sama dia. Banyak harapan-harapan yang kamu inginkan dari dia, dari apa yang telah kamu berikan. Jadi kamu banyak memberi dan kamu itu punya pengharapan dia akan memberikan timbal balik yang sama dari apa yang telah kamu berikan ke dia. Tapi sayangnya dia enggak. Sayang, dia ini orangnya narsis. Dia tidak akan memberikan itu. Gitu. Ya, sayangnya dia ini narsis orangnya. Apalagi di sini ada masa-masa ketika ada kesalahpahaman yang kecil, kalian itu selalu berkonflik dan ya udah dia meninggalkan kamu. Dan mungkin kamu berpikir bahwa oke, paling juga nanti 3 hari atau seminggu juga dia komunikasi. Taunya enggak. Akhirnya kamu menunggu sampai kamu lupa sendiri. Ya, sampai kamu lupa bahwa dia ini pernah ada di kehidupan kamu. Tahu-tahu ucuk-ucuk datang. Semakin tersanjung dong kamu, padahal aku udah move on loh. Kok dia datang lagi ya? Jangan-jangan dia benar-benar gak mau lagi kehilangan aku. Itu yang kamu pikirkan. Kamu merasa tersanjung. Gitu. Ya, sayangnya nih orang ya narsis, bisa dibilang kayak gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Walaupun ini pembacaannya singkat, tapi ternyata sampai 26 menit. Oke, aku rasa cukup lah untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Oke, aku ambil satu kartu lagi deh ya. Maksudnya itu jenis kartu lagi. Dia ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau misalkan kamu belum yakin deh, kenapa kok bisa sih aku suka sama dia gitu ya? Kita lihat energinya. Sebenarnya kenapa? Tuh, dia ini ternyata banyak pilihan, gak cuman kamu, bahkan dia ini pernah melakukan one night stand. Jadi sebenarnya mungkin kamu tahu bahwa dia ini pernah melakukan one night stand, tapi terlanjur kamu kebucin-bucin gitu loh. Tuh, terus juga kamu ini masih sering stalkingin dia. Ya, kamu masih sering penasaran sama dia. Dan sebenarnya dia juga masih sering sih stalkingin kamu. Terus juga kamu merasa kayak ada shocking moment gitu loh. Ketika dia datang ke kehidupan, kamu merasa shocking moment. Banyak hal-hal terjadi yang menurut kamu kayak surprise gitu. Kayak misalkan contohnya nih, tadinya nggak ada komunikasi, tahu-tahu dia ngehubungin kamu, kayak gitu ya. Jadi kayak ngerasa, wah surprise gitu. Terus juga kamu merasa bahwa setelah dia datang ke kehidupan kamu, banyak hal-hal yang berubah dari dirimu. Yang tadinya orangnya cuek, sekarang ada yang merhatiin kamu. Kamu ngerasa seperti itu, padahal itu hanya ilusi. Ya, tapi memang benar ada perubahan dalam hidupmu. Yang tadinya kamu mungkin tomboy jadi feminim ya, jadi lebih anggun ya, lebih kayak kecewek-cewekan kayak gitu. Terus juga aku melihat di sini dia ini orang yang sering mengabaikan kamu. Ya, orang yang sering mengabaikan kamu. Kalau dia udah marah tuh sering mengabaikan kamu. Jadi kamu itu semakin berpacu gitu. Aduh, jangan, kenapa nih ya? Kok dia mengabaikan aku? Ada apa ya? Apa aku salah ya? Apa aku begini? Jadi semakin ada rasa paranoid sehingga kamu pengen tahu tentang dia, ada apa dengan dia, kenapa dia seperti ini. Padahal sebenarnya ini orang licik, orangnya manipulatif. Bahkan nih kan aku udah bilang ya, dia ini banyak pilihan, dia ini banyak menghadirkan wanita lain tuh, the another woman. Ya, dia ini banyak menghadirkan wanita lain. Sehingga kamu selalu kayak dihadirkan dengan kompetisi-kompetisi untuk mendapatkan dia gitu loh. Jadi karena dia orang, ternyata disukain sama banyak orang ya, berarti dia orang menarik ya, aku harus ngedapetin dia nih, karena dia orang menarik, banyak loh orang yang suka sama dia, berarti dia kayak apa sih kalau primadona ya, bisa dibilang, dia ini primadona, berarti aku harus ngedapetin dia. Kayak ada
tantangan bagi kamu berpacu untuk mendapatkan dia, kayak gitu. Padahal sebenarnya kamu tahu bahwa dia ini player sayang, dia ini player, dia ini orang yang narsis, dia ini orang yang licik gitu. Tapi kamunya aja berkutat dengan halusinasinya kamu sendiri gitu loh. Kamu itu orang yang keras kepala, orang yang ngengkel, udah dikasih tahu semesta juga dia ini buruk, dia ini jelek, dia ini jahat, dia ini nakal, dia ini banyak kebobrokannya. Tapi kamu ngengkel gitu nih. Kamu terlalu percaya diri orangnya. Bahkan kalau udah dikasih tahu oleh semesta tuh ya, kebobrokan dia, kamu selalu mendinai dan menerima lagi dan menerima lagi. Seperti itu. Dan ketika kamu ngobrol sama dia, kamu tuh wah, interest banget. Aku melihat di sini. Kamu itu seneng banget. Kamu itu kayak wah, gimana gitu. Heboh gitu. Kamu kayak apa ya, merasa kayak berbunga-bunga, merasa kayak wah, diperhatikan banget. Pokoknya interest lah ya, menarik gitu. Kamu kayak langsung tertarik banget gitu loh sama obrolannya. Padahal di sini aku lihat ada yang sebagian dari kalian ini belum pernah bertemu secara fisik. Kalian ngobrol ini ya, kalian kenal juga mungkin dari media sosial. Sebagian ya, ada juga sebagian kalian ini kalau ngobrol cuma lewat teks atau telepon atau email ya, belum pernah secara fisik bertemu gitu, atau mungkin video call kayak gitu aja gitu ya, mentok-mentok video call gitu, ada sebagian ya. Tapi kalau misalkan dia udah teks kamu tuh wah, kamu langsung interest banget ya, kayak wah, udah gimana-gimananya gitu. Ternyata kamu pun sebenarnya sangat menunggu pesan dari dia gitu loh. Kamu itu menunggu selama ini. Jadi ketika kamu berakhir hubungan dengan dia, kamu itu selalu menunggu dia untuk datang, menunggu untuk dia mengabari kamu, ngabarin kamu duluan, teks kamu duluan, menghubungi kamu duluan, memberikan pesan kamu duluan. Sehingga ini yang membuat kamu itu kebucin-bucin sama dia. Padahal kalau secara fisik, secara etika, ya itu bukan tipe kamu banget ya. Tapi herannya kamu sampai begini ya karena ini. Karena kamu itu orang yang terlalu mandiri, jadi butuh perhatian. Ketika diperhatiin sedikit dari dia, sedikit doang, ini sedikit doang aku lihatnya, ya. Karena itu dia memperhatikan kamu juga karena dia ingin mendapatkan sesuatu juga dari kamu, gitu loh. Kamunya udah melayang-layang gitu, ya. Jadi seperti itulah kenapa kamu merasa dia bukan tipemu, tapi kok kamu suka kebucin-bucin gitu, ya. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia. Oke, aku akan menarik shio-nya di sini. Ada shio kelinci, ada shio monyet, ada shio kerbau, ada shio macan, ada shio naga, ada shio kambing, ada shio tikus, ada shio ayam. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting ada ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.